Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis dan Desain Pekerjaan Jabatan. Mata kuliah Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Maulidia Amalina Rizky SEMM. Perkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama, Andiva Eka Putri dengan NIM 2301168. Yang kedua, Dwi Rindani dengan NIM 2301181. Dan yang ketiga, Isnaini Dia Asia Mufidiawati dengan NIM 2301198. Pembahasan yang akan kita jelaskan dalam PowerPoint kali ini adalah yang pertama, pengertian analisis pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, kegunaan informasi analisis pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, dinamika pekerjaan. Dan yang keempat, metode analisis pekerjaan atau jabatan. Pembahasan yang pertama, pengertian analisis pekerjaan atau jabatan. 2.1 Pengertian analisis pekerjaan atau jabatan. Berikut ini beberapa pengertian analisis pekerjaan atau jabatan dari berbagai sumber. Yang pertama, analisis pekerjaan atau jabatan adalah proses menghimpun informasi mengenai setiap jabatan atau pekerjaan yang berguna untuk mewujudkan tujuan bisnis sebuah perusahaan. Yang kedua, analisis pekerjaan atau jabatan adalah proses menghimpun dan mempelajari berbagai informasi yang berhubungan dengan pekerjaan secara operasional dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, analisis pekerjaan atau jabatan adalah kegiatan menghimpun dan menyusun informasi berkenaan dengan tugas-tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya yang bersifat khusus. Identifikasi unsur-unsur yang dapat penekanan guna mengintegrasikan persepsi dan rumusan pengertian yang berbeda radiksionalnya. Yang pertama, informasi yang dihimpun. Analisis pekerjaan atau jabatan pada dasarnya bermaksud untuk menghimpun informasi tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari volume atau bagian kerja suatu pekerjaan atau jabatan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan bisnis sebuah perusahaan. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan. Analisis pekerjaan atau jabatan bermaksud juga untuk mengungkapkan bagian tugas-tugas itu dilaksanakan, terutama mengenai tanggung jawab yang dibebankan pada tenaga kerja pelaksananya. Yang ketiga, pekerjaan yang dianalisis. Oleh karena analisis pekerjaan atau jabatan dimaksudkan untuk mengungkapkan informasi tentang pekerjaan atau jabatan dalam rangka mewujudkan tujuan bisnis perusahaan. Maka, pekerjaan atau jabatan yang menjadi sasaran utamanya adalah yang berhubungan dengan produk lini, barang atau jasa sesuai dengan strategi bisnis yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang keempat, dasar atau alasan perlunya analisis. Setiap pekerjaan atau jabatan yang bersifat strategis perlu dianalisis untuk mengetahui relevansinya dengan tujuan organisasi, tidak sekadar dalam kedudukannya yang terpisah-pisah, tetapi juga dengan mengungkapkan hubungannya satu dengan yang lain. 2. Kegunaan informasi analisis pekerjaan atau jabatan. Kegunaan informasi analisis pekerjaan atau jabatan. Kegunaan dan manfaat itu adalah 1. Perencanaan dan pengadaan tenaga kerja. Informasi di dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan yang berisi tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Dapat diperhitungkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk dapat melaksanakannya secara tuntas, efektif, dan efisien. 2. Rekrutmen dan seleksi tenaga kerja sejalan dengan kegiatan perencanaan tenaga kerja. Informasi di dalam deskripsi dan spesifikasi pekerjaan dapat digunakan untuk pengadaan tenaga kerja melalui kegiatan rekrutmen dan seleksi. Di antaranya adalah untuk memilih metode dan instrumen yang akan digunakan. 3. Orientasi dan pelatihan. Untuk para pekerja baru, termasuk juga bagi yang dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi atau dipindahkan pada jenjang yang sama. Informasi dalam deskripsi pekerjaan sangat penting, artinya untuk mengenali dan memahami tugas-tugas barunya. 4. Pengembangan karir khususnya promosi dan pemindahan. Pengembangan karir dapat dimanfaatkan informasi di dalam deskripsi dan spesifikasi pekerjaan atau jabatan, terutama dalam membantu para pekerja untuk meningkatkan keterampilan masing-masing sesuai dengan karir yang diinginkannya di masa depan. 5.
Pengaturan kompensasi. Informasi di dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi pekerjaan guna menentukan beban dan volume kerjanya, wewenang tanggung jawabnya, dalam rangka menyusun struktur pengupahan yang kompetitif. 6. Penilaian karya. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan bekerja setelah melaksanakan pekerjaannya selama jangka waktu tertentu, perlu dilakukan penelitian karya sebagai kegiatan manajemen SDM. 7. Konseling. Bimbingan dan penyuluhan itu dilakukan sebagai usaha memperbaiki kekurangan pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang tidak atau kurang mendukung usaha pencapaian tujuan bisnis, organisasi, atau perusahaan. 3. Dinamika pekerjaan. Dinamika pekerjaan. Dinamika pekerjaan tidak dapat dielakkan atau dihindari oleh setiap dan semua organisasi atau perusahaan. Bila bermaksud mempertahankan eksistensinya, diketengahkan beberapa sebab terjadinya dinamika pekerjaan. Sebab-sebab itu adalah sebagai berikut. 1. Pergeseran waktu yang mengakibatkan segala sesuatu dalam kehidupan manusia berubah dan berkembang. 2. Kondisi pekerjaan utama atau dalam jabatan eksekutif yang terbuka untuk menerima dan menyalurkan kreativitas, inisiatif atau gagasan, dan pemikiran baru. 3. Perubahan lingkungan terutama teknologi. 4. Rekrutmen pekerja yang pada permulaan sulit mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan atau jabatan. Analisis pekerjaan atau jabatan manajer sifatnya juga sangat bervariasi, antara lain yaitu 1. Gaya kepemimpinan dalam melaksanakan tugas manajerial tidak sama pada setiap manajer. 2. Pekerjaan atau jabatan manajerial sangat dinamis, selalu berbeda-beda dari waktu ke waktu. 3. Perbedaan tingkat atau jenjang dan wilayah kerja menimbulkan perbedaan dalam melaksanakan kegiatan manajerial. Metode analisis pekerjaan atau jabatan. Berikut ini diketengahkan metode yang dapat dipergunakan. 1. Metode melaksanakan sendiri pekerjaan. Metode ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh penganalisis dengan melaksanakan sendiri pekerjaan yang akan diidentifikasi secara nyata atau sebagaimana dilakukan oleh petugas yang bekerja di bidang tersebut. Kelebihan metode ini adalah metode ini dapat menggali informasi mengenai pekerjaan secara aktual, tidak saja tentang jenis pekerjaannya, tetapi mencakup juga persyaratan fisik, lingkungan, dan kondisi sosial dalam bekerja. Keburukan metode ini adalah metode ini tidak dapat digunakan untuk pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pelatihan yang intensif karena memerlukan keterampilan atau keahlian khusus yang cukup tinggi. Penganalisis tidak mungkin untuk terus-menerus dilatih dalam melakukan analisis pekerjaan yang bermacam sejenisnya. 2. Metode observasi. Metode ini adalah pendekatan untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan dengan mengamati seseorang atau sekelompok pekerja yang sedang melaksanakan tugas-tugasnya. Kebaikan metode ini adalah dapat menghimpun berbagai jenis informasi karena observer atau penganalisis tidak ikut sibuk melaksanakan pekerjaan. Keburukan metode ini yaitu kurang mampu mengungkapkan informasi yang memadai untuk pekerjaan yang memerlukan proses mental. 3. Metode interview. Metode ini adalah pendekatan untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada pekerja yang dijawab secara lisan pula. Kebaikan metode ini adalah metode ini lebih luas kemungkinannya dalam menjaring informasi tentang pekerjaan dibandingkan metode lain seperti metode observasi, angket, dan lain-lain. Keburukan metode ini adalah pertanyaan yang tidak jelas, sulit dimengerti atau berbelit-belit atau mempergunakan kata-kata asing yang tidak dimengerti, sering disalah-tafsirkan oleh pekerja yang interview. 4. Metode kejadian-kejadian dalam bekerja. Metode ini merupakan pendekatan untuk mengungkapkan informasi mengenai suatu pekerjaan
dengan mengoreksi laporan singkat yang dibuat oleh pekerja. Kebaikan metode ini adalah metode ini terfokus atau terarah secara aktual pada pekerjaan atau tugas-tugas yang dikerjakan para pekerja dalam jabatannya masing-masing. Keburukan metode ini yaitu laporan bersifat abstrak, meskipun yang dilaporkan kejadian atau kegiatan secara aktual waktu yang lalu. Dengan kata lain, kegiatannya tidak pernah diamati secara langsung pada saat dilakukan. 5. Metode angket. Angket pada dasarnya berarti sejumlah pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis oleh responden. Angket biasanya dibedakan antara angket terstruktur dan angket tidak berstruktur. Oleh karena itu, metode ini dapat diartikan sebagai pendekatan dengan menyuruh pekerja menyatakan pelaksanaan tugas-tugasnya dengan mengisi atau memilih yang tepat dari daftar tugas alternatif jawaban yang seharusnya dilaksanakan selama periode tertentu. Kebaikan metode ini adalah pertanyaan atau item angket yang dibuat sesuai kebutuhan, dalam mencakup seluruh aspek atau bidang yang dikerjakan di lingkungan suatu unit kerja atau secara individual. Keburukan metode ini adalah metode ini tidak dapat memberikan peluang interaksi antar penganalisis dengan bekerja sebagai responden, sehingga bersifat kurang produktif dalam menggunakan waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.